Mental tempe, itulah kata yang layak kita sematkan untuk timnas Bahrain, yang mana mereka secara resmi mengajukan banding kepada FIFA dan juga dengan AFC ingin mengadakan pertandingan melawan Indonesia itu di luar daripada Indonesia, bukan di Indonesia. Jadi mereka sangat khawatir bermain di Stadion Gelora Bung Karno, guys. Jadi mereka mengirim surat kepada FIFA dan AFC untuk memindahkan lokasi pertandingan ke tempat netral ataupun di tempat yang tidak ada supporter Indonesianya, guys. Karena mereka sangat sangat ketakutan dengan nyawa mereka. Katanya mereka seperti terancam ya, mengingat daripada banyaknya cyberbullying ataupun ancaman daripada sosial media, sehingga Federasi Sepak Bola Bahrain secara resmi mengajukan surat kepada FIFA dan AFC, guys, untuk memindahkan pertandingan. Nah, ini suatu hal yang tidak etis sebenarnya dilakukan oleh timnas Bahrain ya, guys. Secara timnas Bahrain selama ini malah banyak melakukan, bukan timnasnya tetapi supporternya malah banyak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sportif, guys. Ya, kita bahas yang pertama aja deh, dari laser. Laser mereka udah main, Indonesia nggak ada yang main. Coba tengok pemain Australia. Mana ada cerita laser-laser di pemain Australia itu kan? Yang ada pemain orang itunya sering laser-laser kita kan gitu. Contohnya kayak pemain Jepang kemarin itu di laser-laser. Itu yang pertama. Kurang apa lagi buktinya coba? Ada pemain Jepang tuh nampak di laser ini. Seharusnya itu jadi bukti bahwasanya kita nggak boleh, jangan main di kandangnya Bahrain. Seharusnya kita pun yang ngomong, kok bisa main jangan di Bahrain kan gitu kan? Karena udah jelas ada kejadiannya. Kedua, mereka ngina-ngina lagunya Jepang kan, lagi ada national anthem, ya kan, dibuing-buing lah itu, dibuli-buli, ya kan, di apalah, di sorak-soraki, di apa, pokoknya nggak respect lah kepada timnas Jepang yang lagi nyanyi national anthem. Nah, ini kelakuan supporter Bahrain nih, ya kan. Belum lagi kita lihat bagaimana itu salah satu akun IG Naomi itu, yang Noaimi itu, yang 9 itu, yang mana dia banyak sekali melakukan cyberbullying di sosial media tentang timnas Indonesia, guys. Nah, ini mungkin beberapa bukti daripada kejadian yang mana supporter mereka jauh lebih tidak sportif ketimbang timnas Indonesia, guys. Ketimbang supporter timnas Indonesia. Jadi kalau misalnya mereka berkaca daripada sosial media untuk menarik ukur tentang keselamatan mereka di Gelora Bung Karno nanti, itu kayaknya tidak make sense dan tidak masuk akal, guys. Kalau kita mau melihat perbandingannya, lihatlah pertandingan sebelumnya, yaitu ketika menghadapi Australia. Di situ ketika melawan Australia, fine-fine aja tuh. Indonesia seri pun malah biasa-biasa aja, nggak ada itu tindakan-tindakan kriminal di stadion. Nah, itu dia yang jadi bahan pertimbangan, yang jadi kita menganggap, wah ini kok aneh gitu. Kenapa Federasi Sepak Bola Bahrain secara resmi ya memberikan statement bahwasanya pengen venue atau lokasi pertandingan itu dipindah gitu, guys. Hanya gara-gara mereka takut keselamatan mereka itu tidak terjamin gitu. Padahal kan timnas Indonesia juga maksudnya padahal timnas yang lain juga datang, nggak pernah tuh ada kasus-kasus gitu kan. Bahkan yang paling mengerikan adalah timnas Malaysia, coba lah, kurang berseteru apa itu Indonesia sama Malaysia, coba bayangkan Indonesia Malaysia yang udah ibarat kata udah mengalahi derby Della Madonnina atau derby Manchester atau derby apalah kita bilangnya El Clasico, kalah lah itu sama derby Indonesia Malaysia. Coba tengok gimana. Oh, fans Malaysia pun datang ke GBK, coba lah. Fans Malaysia itu pun datang main ke GBK, nonton dia ke GBK, bodoh amat gitu loh. Itulah mental fans Malaysia, jauh lebih hebat ketimbang pada mental fans Bahrain yang hanya cuap-cuap aja. Kan? Giliran main di kandang orang nggak berani, kita main di kandang dia dikerjai, kan? Inilah ada aja tinggal pemain Bahrain ini. Kan? Coba bayangkanlah, di beberapa musim terakhir itu datang loh supporter UE mereka itu datang, supporter Malaysia itu main ke Indonesia Gelora Bung Karno, walaupun sempat ada terjadi insiden pun ya kan, tetap datang mereka. Itu mental, itu baru namanya mental pemain, kan. Coba, meskipun supporternya sempat bentrok lah di Indonesia, apakah ada pemainnya sempat meninggal di lapangan, sempat
dibantai oleh supporter timnas, ada sempat melakukan kekerasan dengan supporter timnas melakukan kekerasan kepada pemain timnas Malaysia? Nggak ada. Nah, ini timnas Bahrain nggak tahu lah apa tujuannya. Entah ini cuma memang memperkeruh suasana atau memang betul-betul ingin mau merusak konsentrasi timnas Indonesia, atau ingin memancing amarah netizen biar nanti ketika datang supporter Bahrain ke Indonesia ataupun pemain Bahrain datang ke Indonesia, Indonesia jadi makin marah. Bisa jadi. Sebelumnya Indonesia itu nggak anteng-anteng aja, udah kayak udah melupakan lah kejadian kelam 2-2 di kandang Bahrain itu, guys. Kayak udah melupakan. Tiba-tiba kayak gini orang itu, cobalah. Ngirim surat ke AFC, ke FIFA, mau pindahkan tempat bermain gara-gara takut nggak selamat. Lah. Ada aja kontroversi daripada timnas Bahrain ini. Nggak siap-siap, sumpah. Kemarin lagi udah kita dicurangi, mau wasit nambah waktu banyak. Coba tengok lawan China kemarin Indonesia, guys. 9 menit tambahan waktu, 9 menit pas di menit ke-9 diberhentikan. Padahal masih ada waktu untuk nyerang itu. Padahal nggak banyak itu nggak banyak waktu terbuang. Padahal ada waktu terbuang, banyak ada pemain Cina itu guling-guling juga. Tetapnya 9 menit. Tapi pas sama Indonesia nggak ada yang guling-guling, nggak ada gol, nggak ada cedera, tiba-tiba langsung peluit juga. Kan gitu. Makanya kita cukup kesal dengan berita tentang timnas Bahrain ini meluncurkan surat resmi ke FIFA dan AFC, guys. Contoh tuh Malaysia, naik barakuda lagi mereka kan. Saking untuk melindungi pemain-pemain mereka, guys. Ini sungguh hal yang cukup, bisa kita bilang, cukup menyakitkan ya mendengar anak emas AFC ini melakukan seperti ini, guys. Jujur ini, kita pun bingung ya, apa yang harus kita lakukan gini. Kalaupun betul ini bisa dikabulkan nama AFC, tiba-tiba nanti AFC mengabulkan dan memindahkan pertandingan ini ke tempat yang lain dan nggak jadi main di Gelora Bung Karno, fix ini merupakan strategi daripada Bahrain untuk masuk ke Piala Dunia. Kacau sih. Kalau misalnya kejadian nih, fix lah Bahrain anak emas. Memang kita tahu pula ya kan, Bahrain ini yang ketua AFC-nya orang Bahrain pula. Jadi gimana ceritanya? Dia ibaratnya ada Aries Sinulinga ngirim surat kepada Pak Erick Thohir. Misal Pak Erick Thohir ketua AFC nih, ya kan? Aries Sinulinga jadi ketua PSSI, tiba-tiba ngirim surat ke Pak Erick Thohir, ya bisa jadi diterima lah jadinya, ya kan? Tapi nggak tahu lah ini ya, liciknya orang ini ya, orang Bahrain ini. Mental tempe lah pokoknya kita bilang. Ketakutan, belum main udah ketakutan, coba lah. Belum lagi main. Ya kan, gaya songong kali, tapi giliran udah main nanti GBK, takutan aja, ya kan. Bisa lagi main tempat netral, padahal kan aturannya kandangnya kandang Indonesia, ya kan. Kalau mau kemarin dua-duanya main netral, di kandang kita netral, di kandang apapun netral, kan gitu aturannya. Takut kali, ya kan. Padahal Indonesia udah kalah, udah kalah lawan Cina kemarin, masih juga mau digembosi lagi Indonesia. Udah kemarin seri juga udah digembosin, oke aja Indonesia udah fine lah, oke lah, udah terima. Kemarin lawan Cina pun masih juga minta lagi main di kandang Indonesia itu dipindahkan. Sumpah. Mesti banyak belajar lah Bahrain ini sama Malaysia, guys, serius. Nah, untungnya di sini Pak Aries Sinulinga langsung gercep menangani kisruh tentang PSSI-nya Bahrain ini ngirim surat bahwasanya pengen pindah tempat di tempat netral untuk mainnya nanti. Nah, beliau mengatakan juga timnas Indonesia pun menolak lah, ya kan, dengan adanya permintaan timnas Bahrain itu, guys. Jadi Pak Arya bilang kami akan juga buat surat ke AFC untuk menyatakan pertandingan supaya fair tetap di Jakarta, karena sebelumnya kan tandingnya di Bahrain gitu. Nah, ini juga bagus daripada Pak Arya ya. Di hari Rabu kemarin dia mengatakan kami juga akan buat surat ke AFC untuk mengatakan kami menolak dengan permintaan Bahrain, dan kami juga pengen mainnya tetap di GBK karena kemarin juga kita main di Bahrain, bukan di stadion lain gitu kan. Dan Pak Arya juga menambahkan kami siap untuk menanggung keamanan. Pasti kami akan membuat keamanan seamannya mungkin, dan kita ingin juga menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita ramah kepada tamu, seperti itu, guys. Nah, ini statement yang baik juga daripada PSSI melalui Pak Arya, dan juga langkah yang baik juga tentang mereka ingin menyurati AFC juga. Jadi kita nggak mau ya ditindas selalu ya kayak gini ceritanya. Walaupun kemarin juga nggak ada tanggapan dari AFC tentang surat kita yang mengatasnamakan ke
berpihakan wasit Ahmad Elkaf kepada Bahrain, tapi nggak apa-apa. Tapi masa sempat ini juga diterima permintaan Bahrain, udahlah fix, udah mafia itu semua itu ya kan, kacau kali. Aduh, coba guys komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Indonesia yang mau mainnya nanti di luar Indonesia ketika lawan Bahrain guys. Komen di kolom komentar gimana menurut kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.